Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali sahabat ACM dimanapun berada. Saat ini saya berada di sebelah selatan Desa Pamulihan yang saat ini sedang berjalannya sebuah proyek milik Bapak Rakwan Sengkol. Dan saat ini proyek sedang pemasangan bronjong ya, pemasangan bronjong untuk menahan banjir yang selalu melanda di setiap tahun buat Desa Pamulihan. Insya Allah dengan bronjong seperti ini akan bisa menahan air bah yang setiap tahun selalu melanda Desa Pamulihan. Dan sudah berapa hari, bagaimana prosesnya? Mari kita langsung ke pemilik proyek ini, Pak Rakwan. Ayo. Sahabat, saat ini kami sudah bersama dengan Pak Rakwan dan beliau adalah sebagai pencetus atau yang punya ide untuk yang sekaligus juga yang membiayai seluruh proyek di sini. Dan langsung kita tanyakan bagaimana dengan kondisi Pak Rakwan. Ayo, assalamualaikum Pak Rakwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini bisa dijelaskan proyek ini bagaimana, terus juga proyek ini bagaimana dari awalnya, terus lagi untuk kedepannya sampai ke mana? Silakan Pak. Oke, terima kasih sahabat ACM, sahabat Ansor. Sedikit mungkin saya informasikan bahwa ini sebenarnya bukan proyek ya, bukan proyek karena terus terang ini emang sudah bertahun-tahun nih. Dulu yang awalnya sungai itu ada orang yang lagi mikul. Sungai itu dulu sebelah sini. Cuman beberapa tahun kemudian sampai sekarang itu akhirnya sungai yang sering sampai ke sini. Artinya terjadi banyak erosi. Dan ini karena belum ada penanggulangan. 4 tahun yang lalu saya sempat kebetulan di situ ada kelompok ternak ya, kelompok ternak Jaga Saliwah kebetulan di situ. Jadi itu 2018 kemarin terancam akan longsor 1 meter lagi, sehingga saya inisiatif dana pribadi waktu itu hanya sebatas sekitar 10 meteran, tapi alhamdulillah itu bisa bertahan. Tetapi yang kalah di sini nih, sehingga saat banjir itu semua air mungkin sebagian air itu naik yang akhirnya sampai ke pemukiman warga. Sebagian lagi ini membentuk huruf S dan akhirnya ke sana juga akhirnya naik lagi di sana ke area warga. Alhamdulillah setelah 4 tahun ini alhamdulillah saya terutama berniat inisiatif kemarin disampaikan ke warga antusias akhirnya membantu seperti ini. Ini yang awalnya saya punya rencana hanya sebatas 75 meter, alhamdulillah ini 100 meter. Dan alhamdulillah biaya saya sama dibantu tenaga sama warga. Dan ini sekarang 100 meter ini. Ini mohon maafnya karena saat ini hanya segini kemampuan saya, baik secara pribadi, keluarga sama teman-teman ataupun warga di sini. Nextnya adalah insya Allah ini nanti ada bantuan dari Golkar ini untuk melanjutkan ininya. Nah, jadi berharapnya nanti nextnya adalah tahun-tahun ke depan Sungai Cikesal ya, ini bahasa Sungai Cikesal ini nanti akan ada tanggul nih, sepanjang betul di pinggir sungai untuk menahan ataupun mengurangi banjir yang menangguh banjir agar tidak meluap ke perkampungan atau ke desa. Sehingga dan nantinya tanggul ini mudah-mudahan akan jadi akses jalan. Jadi ada 2 manfaat. Yang pertama bisa menanggulangi ataupun mencegah banjir meluap ke perkampungan. Yang kedua, tanggul ini akan menjadi akses warga untuk pergi ke kebun ataupun ke sawah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Insya Allah jadi berkah buat kita semua. Amin. Untuk biaya sendiri Pak, itu untuk menghabiskan biaya berapa untuk perizinan semacam estimasi kemarin saya 75 meter itu dengan biaya sekitar 100 jutaan. Itu dana pribadi, alhamdulillah. Dan ini alhamdulillah juga ternyata dekat bantuan warga ini menambah jadi 25 meter jadi 100 meter ini untuk area bronjongnya. Bantuan warga ini saya menjadi efisien.
Dan efisiennya adalah tenaga warga ini saya gunakan untuk sewa alat sehingga saya bisa meluruskan ataupun melakukan sodetan sampai sekitar 400 meter. 400 meter ini dana pribadi, alhamdulillah diinikan. Ini sudah berapa hari berjalan? Ini sudah 3 minggu, jadi sekitar ini mulainya hari Sabtu, berarti sekarang hari Minggu, sekitar 22 hari ini. 22 hari ini. Apa untuk sistem kerjanya sendiri itu kan apa ini dibantu warga per RT, per RW atau bagaimana? Betul, jadi sebelum kita mulai saya sempat diskusi dengan warga. Pertamanya setelah warga bersedia membantu, akhirnya saya koordinasi dengan pihak Pemdes, dilakukan rapat musyawarah, bukan rapat ya, musyawarah dari Pemdes. Jadi ada pembagian per RT-nya. Tidak kandi gitu. Kami itu ada kandi ini gerak berkurang luka namun karena korosok kali terkena kandi terbaru pasti gampang kapal itu. Pagi ini tim KSK itu kalau tidak salah itu dari RW 1. RW 1 ya. Cuman nggak tahu RT-nya berapa ini KSK ini Musola Nurul Islam, ya. Islam ini. Nanti kita wawancara. Tadi ada banyak juga ini yang lagi ngerit, bantu ngerit untuk ngambil batunya nanti untuk mengambil. Nah, untuk kesananya Pak, untuk kesananya itu perkiraan untuk langsung sekarang apa untuk kedepannya gitu? Tadi saya secara pribadi bisa 100 meter, terus tadi ada bantuan dari kebetulan saya komunikasi dengan salah satu partai, dan partai itu adalah Partai Golkar. Itu ada tambahan anggaran, dikasih aspirasi itu sekitar 200 meter mungkin minggu ini ya, tapi saya kurang tahu sampai seberapa ya. Setelah itu mungkin nextnya tahun ke depan mudah-mudahan insya Allah niat tujuan saya adalah membentuk tanggul sepanjang sungai Cikesal ini untuk menanggulangi sampai ke jembatan banjir. Ya. Betul, insya Allah. Mudah-mudahan malah sampai setelah jembatan juga kebetulan ada yang longsor ya gitu. Mudah-mudahan kita sama-sama aja, sama-sama kita tanggulangi ataupun kita coba perbaiki. Semoga niat baik Pak Rahman juga diridhoi sama Allah, dan kita juga warga Pemut sangat berterima kasih dengan adanya pembuatan bronjong ini, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih sama-sama sahabat SC. Itulah tadi wawancara kita dengan Pak Rahwan sebagai pemilik atau yang membiayai proyek ini, dan kita akan tanyakan langsung ke warga yang saat ini sedang bekerja. Oke, yuk. Pak Haji itu. Punten, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saha yuk? Sarang Abah Joy. Abah Joy cina. Abah Joy, iya geus damel sabaraha hari ya Kang Haji? Kaleresan Kang Ge Abdi sarang remuan KSK mah nembe. Nembe ya. Oh ya. Nembe berarti ieu kerjana teh per RW-nya per RT ya? Sa RT sakan Dina jadwal mah cenah mohon, tapi Kang Ge KSK ye henteu mengikat eta. Oh, teu mengikat. Kebenaran KSK kan aya di RW 2 RW 1. Oh, gitu. Jadi ieu mah lingkungan. Ya. Terus tanggapan Kang Haji kumaha tentang proyek ieu gitu menurut masyarakat gitu. Tanggapanna kumaha? Luar biasa. Jadi anu selama ieu masyarakat ikan ragu. Saya hampir 4 kali penanganan di dia ternyata gagal terus. Oh, bahkan 5 kali cek Abah Nabi. Jadi kesimpulan anak ternyata gagalna eta memang kurang tina masalah perancangan jeung nya lain ahlina lah. Oh gitu. Tapi ternyata sanggeus ningali dina proyek ayeuna secara dijelo seperti mah asa-asa geus luar biasa jeung teu mungkin jebol lah. Mudah-mudahan eta nu diharapkeun. Ya, mudah-mudahan pembuatan bronjong ieu bisa bermanfaat jeung kabehan urang masyarakat pemulihan, dan ya mudah-mudahan jadi amal hade kageukeun kabehan ya, mudah-mudahan. Atur nuhun. Sabaraha anggota ieu Kang nu gawe? Lamun teu salah kurang lebih 50. 50 ya. Alhamdulillah 50 sahabat, hebat. Mudah-mudahan KSK keren banget. Jang sanesna kan loba. Iya, Komunitas tiap blok ieu. Mudah-mudahan jang motivasi supaya ketika kegiatan kieu bisa andil lah. Bisa andil. Bisa andil. Oke, Kak. Cukup ya, atur nuhun Kang. Sami-sami. Ieu anu ti mana? Di ditu betul di ditu. Oh, di ditu. Berarti aya daya ditunya. Aya daya ditu. Semangat. Atur nuhun. Ieu mandorna
Mando iya mandorna ya. Mandorna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus berapa we gawe? Oh, tos 20 dinten. 20 dinten. 20 hiji ayeuna. Berarti unggal dinten. Tiap dinten. Hebat. Untuk makan Kang, daharna aya nu merean apa kumaha ieu? Kadang-kadang aya nu masihan, kadang-kadang ti bos rakwan lah. Alhamdulillah. Mohon. Kopi sok anu merean. Kadang-kadang ayah, kadang-kadang nyati masyarakat sadaya. Oh iya, semoga niat baiknya mereka itu bisa menjang urang berguna jeung sayangnya. Mantap baraya, Mas sahabat, keren banget. Nama tim masyarakat sadayana oge gitu. Oke, atur nuhun Kang. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahaya. Tardam. Sareng Pak Guru Tardam ya. Ieu teh samnu sami sagrup sareng KSK ya. Pak Guru geus sabaraha poe di sabaraha dinten nah ieu bae gitu. Kalau resan ieu rombongan KSK nembe dinten ayeuna. Kamari sepakat sanajan kami di Sejen Blok tapi merasa karena kepedulian terhadap lingkungan ya kami akhirnya ikut kerja bakti ya. Walaupun kan padahal mah kan jauhnya ya, kami termasuk wilayah anu terdampak banjir iya. Tapi karena rasa solidaritas mudah-mudahan ini jadi hiji motivasi kanu sanesna urang hayu bareng-bareng kerja bakti di dieu kangge nanggulangi banjir ya. Kumaha naon ngaranna teh tanggapan ti Pak Guru sebagai ti rekan-rekan KSK tentang ayana proyek ieu tanggul Bronjong yang kangge warga. Tanggapan kumaha? Ya termasuk ikut naon ngaranna reueus gitu. Artinya ieu kan termasuk dana ti pribadi lah. Iya intina ti Mas Rakwan anu kaleresan anjeunna ieu bade cenah nyalon jadi wakil rakyat lah. Sakieu beliau tos ibaratna sukses dina karirna tapi masih peduli karena lingkunganna sehingga menurut abdi mah ya termasuk hiji bukti jeung bisa jadi nanarana jang masyarakat mudah-mudahan bisa ngadukung karena perjuangan masyarakat. Ya, amin. Mudah-mudahan kumaha ajakan warga pemulihan tanggapan bagi warga pemulihan nah didukung nah henteu tah kita. Ya sebagai warga anu hayang ngamajukeun di sana ya salasna kuduna kitu. Jadi orang kudu boga wakil anu ti putra daerah nah saha deui nu bisa ngabangun selain ti putra daerah sorangan gitu. Mualnya akan diri kecuali diri sorangan gitu. Benar. Oke, hatur nuhun Pak Guru. Sami-sami. Selamat bekerja. Ya. Yuk urang jadi milu gawe bebarengan. Saat ayeuna urang sareng Bapak Harsono anu langsung imahna ieu terdampak karena banjir. Nah, ayeuna menurut Bapak Harsono anu setiap tahun dampakna banjir. Nah, kumaha tanggapan Bapak Harsono tentang ayeuna proyek Bronjong ieu? Alhamdulillah. Ayeuna di masyarakat ayeuna bangunan yang dia alhamdulillah moga-moga ya kuatlah nyampe ke daya deui lah. Setiap tahun jadi bisa kayak banyak ya banjiran terus kok dapat ya di itu orang cilik lah banjir terus di wilayah RW iya wah RW 5 RT 3 terus banjir malah ke tahun kemarin kan asap rompok malah lemari kan tinjung balik. Mudah-mudahan ayeuna proyek ieu alhamdulillah bisa nahan bisa kuat lah sampai semoga bermanfaat, semoga bermanfaat ke masyarakat pemulihan KBR khususnya. Oke, atur nuhun Pak Harsono, atur nuhunnya. Mas Sutoro, biasanya untuk sistem kerjanya gimana Mas? Maksudnya sistemnya itu borongan apa gimana? Satu ritnya 80.000. Itu 1 rit 80.000. Biasanya kalau untuk umum berapa? Kalau untuk umum 150.000. PM 40 berarti mesin mobilnya 110 ya. Itu untuk kalau untuk biasanya untuk perorangan ya. Tapi kan kalau ini kan buat Bronjong. Nah, 80.000 itu masuk ke mobil ya. Ke mobil. Nah, untuk BM sendiri berarti dari BM dari
Dari warga ya? Dari warga. Untuk satu hari berapa? Street juga 15.000 per hari ya? per hari. Kendalanya sendiri Mas, kendala untuk kita mengambil batu ini kan agak jauh ya, itu gimana kendalanya? Kan kendalanya di jalan sih. Jalan ya? Susah. Kemarin malah kalau habis hujan kendalanya pater mau satu hari sudah 6 rit, 7 rit. Itu paling kalau di jalan. Jalan kan lah. Terus ini Mas, untuk mencari batu sendiri ya, untuk cukup sekitar wilayah sini atau kemana? Ya ke sini ke kebanyakan ke ini apa jembatan Karangpokok. Ya, ke hutan. Itu kalau ke sana itu berarti bisa nyampe 15.000. Banyak Nggak nyampe. paling 7 rit, 10 rit lah. Ya. Ini berapa mobil yang biasa Kalau- teman-teman masuk? Kalau sekarang mah 4 mobil. Tapi terbanyak biasanya kalau pas lagi banyak-banyaknya itu Ada 6, 7 mobil. Ya. Untuk pembuatan berondong sendiri itu memerlukan perkiraan itu berapa hari? Berapa Kemarin sih bilangnya katanya 900 rit. 900 rit? Ya, ini baru 300 rit. Berarti sekitar 600 rit lagi Baraya. Sahabat, 600 rit lagi. Ya semoga ini bisa tercapai lah. Soalnya kan ini kan batu-batunya juga tinggal sedikit. Dan Mas Toro semoga mobilnya tetap awet ya buat Siap. ini. Yuk kita kerja lagi. Tuh banyak. Jadi ini air dulu itu sebelum kita sodet itu ini ke sini. Sampai ini ada kandang-kandang ternak, ini sapi, ada kerbau juga. Itu 4 tahun kemarin itu yang sisa 1 meteran itu sisa. Alhamdulillah kemarin ada penanganan sementara, tapi alhamdulillah bertahan 4 tahun walaupun sementara. Ya. Nah ini kemarin terjadi guntur nih. Guntur itu banjir bandang ya, kalau bahasa di kita guntur. Banjir bandang ini kemarin baru kita kerjakan sebagian. Nah, tanah yang tadinya numpuk ini ke bawah air. Tapi dari banjir bandang itu kita bisa ngambil hikmah. Alhamdulillah konstruksinya ini kemarin kita gali itu 1,5 meter dari sedimen atau dari pelataran kalau di Sunda atau di Pamulian palatar lah. Palatar 1,5 meter ke dalam. Saat ini sudah kita gali, kita bikin sodetan seperti ini, kena banjir, alhamdulillah bronjong ini masih kokoh tertanam. Jadi tertanam 75 cm dari dasar sungai. Mudah-mudahan ini ke depan walaupun banjir lagi itu sudah kuat, konstruksi ini sudah kuat. Ya. Jadi sudah kita desain bahwa 75 cm kedalaman atau yang beronjong yang terpendam di dalam dasar sungai gitu, sehingga tidak terjadi lagi beronjong terbawa arus. Untuk bronjong sendiri Pak, kekuatannya ini kan besi ya, baja ini? Ini lebih ke besi ini ya, yang namanya galvanis, besi galvanis. Tahan karat ya? Tahan karat ya. Jadi ini sebenarnya untuk menyatukan batu-batu ini sehingga mempunyai kekuatan ya. Di sini juga ini ada filosofinya ya, berarti kalau kita bersatu walaupun kecil-kecil gini, kalau bersatu itu akan membentuk suatu kekuatan yang luar biasa. Yang besar Pak ya. Kalau ini berapa senti kalau dari sini? Ini ada 2 trap, satu trap ini 125 cm, 1,25 meter. 1,25 ya. Nah itu kebetulan di trap bawahnya itu terpendam ya, itu juga 1,25 cm, 1,25 meter. Ini juga 1,25. Iya, jadi Berarti, ini persegi ya, jadi lebarnya 125 cm, tingginya juga 125 cm. Nantinya mengkol ya seperti huruf seperti S ya. Ya, jadi kita sungai ini kan tidak bisa kita lawan, karena tidak mungkin kita ngelawan harus ada sungai. Tapi sungai itu kita filosofinya mengarahkan aja. Iya. Jadi jangan sampai kita nahan, tetapi lebih baik kita mengarahkan biar air itu ngalir sesuai arahan ataupun sesuai kita.
Nah, untuk dampak ke kandang yang di sebelah sana itu kan nantinya mungkin kalau ada banjir itu nanti mungkin tidak bisa harus pindah kandang atau gimana itu? Kita tidak ke situ ya. Jadi kandang di sini kita tidak berharap pindah. Mudah-mudahan dengan debit air dengan lebar segini itu sudah memfasilitasi. Jadi di lokasi kandang sana pun nanti kita bikin tanggul sehingga tanggul di kandang itu juga seperti contoh kemarin ini ada sedikit tuh. Mudah-mudahan nanti bisa mengatasi ataupun bahasanya tidak terkena luapan banjir. Sama tingginya sama dengan kanan kiri ini tingginya. Cuman kalau di sana posisinya tidak ada perkuatan karena yang harus diperkuat itu di area lebih ke sisi luar, tikungan luar, sisi luar. Nah, untuk berarti nanti ininya misalnya ini kan 100 meter ya. Iya. Berarti dari sana nanti nyambung ya ke untuk ininya. Betul. Jadi ke depan itu mudah-mudahan itu tadi sepanjang Sungai Cikesal sampai ke jembatan, syukur nanti sampai ke sana itu ada konstruksi bronjong seperti ini sehingga tidak terjadi erosi dan juga bisa menahan ataupun mencegah luapan banjir. Lebih ke situ. Ini nanti sepanjang, cuman emang bertahap ya dengan kekuatan dana ataupun keterbatasan anggaran kita nanti bertahap untuk pembangunan. Tapi itu rencana kita, rencananya berharapnya kedepannya itu Sungai Cikesal ini terarah, terutama di daerah pemukiman seperti ini. Ya, ini kan kalau tidak dibuatkan bronjong seperti ini pemukiman rusak ini ya. Rusak, ya. Semuanya berdampak ya. RW 3, RW 5 sampai RW 4. Iya, itu. Ya, RW 4 itu kan RW 4. semuanya itu RW 4. Jadi ada kemudian di sini ada tiga RW. Pertama RW 6. Ya. Terus habis itu RW 5. Itu RW 6, RW 5 ini yang langsung nih terdampak. Yang langsung ya. Nanti ke RW 4 itu ke arah utara itu berarti kiriman dari sini. Jadi malah 2 itu terdampak. Tapi kemarin sempat ada itu tadi banjir bandang ya. Alhamdulillah sebagian sudah terbagi ini dengan posisi kemarin baru 50% aja sungai ataupun air luapan itu tidak sampai ke pemukiman. Alhamdulillah kemarin. Ya, semuanya insya Allah berjalan sesuai rencana Pak. Amin. Semoga supportnya masyarakat luar biasa. Amin. Semoga sukses lah semuanya. Amin. Orang ulah kejo datang, oke. Benten bagian. Orang ulah alurun. Benten apa? Ini pengesahan. Ini yang habis dorong, bongkar muat. Kali mah udah kemarin kayak dulu pelatakan dicarekan sebut tukang jolo nah itu jelas tulisan kalau bisa makan batu untuk nyawamu. Pak sopir gimana perasaannya Pak sopir? Udah lesuh. Jadi loro Mas. Iya, Pak Mandor nih. Mandor gawat. Jadi sun kuat. Sahabat, sekian laporan dari kami tentang peliputan pembuatan bronjong yang disponsori oleh Pamulian Setiawan Center. Semoga pembuatan bronjong ini yang disponsori oleh PSC Pamulian Setiawan Center semoga bermanfaat
bagi masyarakat Pamulihan khususnya dan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cago, gimana Bang Cago? Ya aman, Pak Guru. Aman. Terkendali aman. Oke, sip lah. Nah ini orang aman mas. Ya iyalah sedang meriang kok.